Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kalau ditanyakan kepada kita sebuah pertanyaan, apa yang menjadi tujuan hidupmu di dunia? Maka hampir semua dari kita pasti menjawab, aku ingin hidup bahagia. Belum lengkap, bahkan kita menjawab, aku ingin hidup di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Dalam sebuah doa yang sering kita dengar, setiap hari kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Singkatnya, kita ingin hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu muncul pertanyaan, apa itu bahagia? Bagaimana cara kita mencapai bahagia? Apakah dengan pekerjaan yang kita lakukan, harta yang kita cari, keluarga yang kita punya, bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan? Dalam khutbah yang singkat ini, mari kita merenung sejenak, merefleksikan diri. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa menghantarkan kita menjadi pribadi yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinukil dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani memberikan kepada kita gambaran 4 resep untuk menjadi pribadi yang bahagia. Yang pertama untuk menjadi pribadi yang bahagia adalah dzikru dzunubil madhiyah. Hendaklah kita mengingat dosa yang sudah lalu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, siapa yang di ruangan ini, di masjid yang mulia ini tidak punya dosa? Rasanya kita sepakat, semua kita punya dosa, dan bahkan jangan-jangan dosa kita banyak. Salah satu kunci untuk punya hidup bahagia adalah ingat-ingat terus dosa yang sudah kita lakukan. Hadirin, kalau kita ingat dosa yang sudah pernah kita lakukan, maka insya Allah kita akan hati-hati dalam melangkah dalam hidup ini. Karena kita tahu dosa kita yang sebelumnya banyak, maka kita akan hati-hati dalam bicara. Kita akan hati-hati dalam mengirimkan WhatsApp dan seterusnya. Singkatnya, kalau kita ingat dosa kita yang telah lalu, maka insya Allah ke depan akan sedikit dosa kita, akan semakin terhindar kita dari dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Ini adalah kunci yang pertama. Yang kedua, nisyanul hasanatil madhiyah. Kalau dosa kita lupakan, kalau dosa kita ingat selalu, maka kebaikan harus kita lupakan. Kalau kemarin kita menyumbang 500.000, maka kita harus lupakan kebaikan kemarin.
Anggap hari ini kita belum pernah membuat kebaikan apa-apa, sehingga muncul motivasi kita, muncul semangat kita untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan dari hari ke hari. Ini adalah kunci yang kedua agar kita bisa menjadi pribadi yang bahagia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang bahagia adalah an-nazaru ila man fawqahu fid din. Sering-seringlah kita untuk melihat ke atas dalam urusan akhirat. Kalau ada orang yang bisa sholat malam, kenapa kita tidak? Kalau ada orang yang rutin ke masjid, kenapa kita tidak? Kalau ada orang yang semangat bekerjanya dan rutin juga ke masjidnya, kenapa kita tidak? Singkatnya, hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada orang soleh yang soleh lebih kita, maka kita temani dia, kita pelajari dia, dan kita contoh untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebaliknya, bukan kita jauhi dan seterusnya. Hadirin, baik itu bagus, merasa baik itu jelek. Untuk itu kenapa kita harus terus belajar dari orang, perhatikan orang lingkungan kita, tetangga kita dan seterusnya. Jangan-jangan mereka jauh lebih baik dari kita. Kalau untuk urusan akhirat, maka ambil, pelajari dan contoh, maka insya Allah bisalah kita menjadi pribadi yang bahagia. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah, agar kita menjadi pribadi yang bahagia adalah an-nazaru ila man dunahu fid dunya. Untuk urusan dunia, coba kita lihat ke bawah. Hari ini kita punya mobil, coba kita lihat tetangga kita yang punya motor, timbul syukur kita. Hari ini kita punya motor, coba lihat tetangga kita yang punya sepeda, timbul syukur kita. Hari ini kita punya sepeda, coba lihat lagi tetangga kita, lingkungan kita yang hanya berjalan kaki kemana-mana, timbul syukur kita. Pun kalau kita punya kaki saja, maka kita lihat lagi lingkungan kita yang mungkin tidak punya kaki. Singkatnya, hadirin yang dirahmati Allah, muncul rasa syukur dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh mengupayakan yang terbaik, tidak. Bahkan agama menganjurkan kita untuk menjadi pribadi sukses. Tapi ingat, untuk urusan dunia, sering-seringlah melihat ke bawah agar muncul rasa syukur di hati kita. Dengan 4 hal ini, kalau kita praktekkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah seperti doa yang selalu kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, pengen kami bahagia di dunia dan kami juga pengen merasakan bahagia di akhirat dan jauhkan dari api neraka. Insya Allah dengan 4 tips sederhana ini bisalah kita menjadi pribadi yang tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Mudah-mudahan apa yang Khatib sampaikan bermanfaat, dan tentu saja yang paling penting daripada ilmu adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran bila ghayah wa nashkuruhu syukran jazilan bila nihayah, wa huwa alladhi khalaqal insana bihusni sina'ah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatuna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين ولتابعين ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسكينا إلا أغنيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.